Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Noprianto, NPM 2020-280021 dengan mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Dosen pengampu Herda Sabria, Dara Kospa, MPL, MSc. Pada hari ini saya mempresentasikan teori sosiologi perkotaan menurut tokoh sosiologi. Yang pertama ada Ferdinand Tönnies, yang kedua Emil Durkheim, yang ketiga George Simmel, yang keempat Oswald Spengler, yang kelima Robert E. Park, yang keenam Louis Wirth. Beberapa teori sosiologi menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban adalah hubungan yang dilakukan oleh antar individu atau kelompok yang memiliki ikatan kuat. Contohnya, Gemeinschaft atau paguyuban memiliki tiga ciri. Yang pertama, intim. Intim artinya menyeluruh, sehingga berhubungan secara intim itu artinya menyeluruh. Yang kedua ada privat, di mana hubungan yang bersifat privat adalah hubungan antara beberapa orang saja atau terbatas. Yang ketiga ada eksklusif, di mana hubungan yang bersifat eksklusif hanya untuk kita saja atau sekitar dua orang dan tidak bisa dicampur oleh masyarakat, oleh orang di luar dari dua orang tersebut. Yang kedua ada Gesellschaft, dengan nama lain masyarakat pantembayan atau masyarakat yang memiliki karakter berkelompok atas dasar saling membutuhkan. Gesellschaft, hubungan secara Gesellschaft ini seperti hubungan antara seseorang atau berkelompok yang saling berhubungan, sehingga hubungan tersebut tidak kekal. Setelah hubungan tersebut mencapai pada puncak yang dibutuhkan oleh seseorang atau berkelompok tersebut, maka hubungan tersebut tidak akan berkembang lama. Yang ketiga ada teori evolusi tanpa kemajuan. Ferdinand Tönnies pada tahun 1963 memandang bahwa masyarakat berubah dan masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Yang kedua ada Bapak Emil Durkheim. Beberapa teori sosiologi menurut Emil Durkheim. Yang pertama, teori solidaritas atau the division of labor in society. Masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Artinya, teori solidaritas ini adalah teori yang mengakibatkan seseorang atau berkelompok menjadi terikat, bukan dari per kelompok atau per orang yang menginginkan suatu pekerjaan, tetapi sebaliknya pekerjaanlah yang mengikat mereka sehingga mereka, seseorang tersebut atau perkelompok, dapat berhubungan atau berinteraksi. Yang kedua, The Rule of Sociological Method. Karya besar Durkheim seperti A Society pada tahun 1987 dan The Rule of Sociological Method pada tahun 1985. Karya tersebut adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris. Yang ketiga, teori bunuh diri atau suicide. Bunuh diri karena persoalan ini relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Artinya, alasan utama dari Durkheim studi bunuh diri adalah menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Yang keempat, teori tentang agama atau the elementary form of religious life. Agama menurut Durkheim berasal dari masyarakat itu sendiri, yang artinya agama tersebut diakui oleh masyarakat itu sendiri yang menganut pada agamanya sendiri. Selanjutnya ada tokoh sosiologi George Simmel. Ada beberapa teorinya. Yang pertama adalah fashion oleh George Simmel pada tahun 1904. Yang kedua
Yang kedua ada The Conflict in Modern Culture oleh George Simmel pada tahun 1921. Yang ketiga The Philosophy of Money oleh George Simmel pada tahun 1900. Yang pertama ada Fashion oleh George Simmel pada tahun 1904, yang berisi karya ini merupakan media Simmel untuk memberikan determinasi di dunia fashion. Ia berargumen mengenai kontradiksi yang hadir dalam dunia mode, yang artinya fashion yang berada di perkotaan itu sudah terpengaruh oleh dunia luar, sehingga dunia perkotaan yang semula tidak mengetahui atau tidak terlalu tren dengan fashion tersebut mengikuti dengan adanya fashion dari luar. Yang nomor 2, The Conflict in Modern Culture oleh George Simmel pada tahun 1921. Karya Simmel ini mengungkapkan perbedaan antara budaya subjektif dan budaya objektif. Budaya objektif merupakan hasil penciptaan manusia, seperti seni, ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain-lain. Sementara budaya objektif mempengaruhi cara manusia bertindak untuk mengontrol atau menyerap manfaat baik normal maupun berlebihan dari ciptaannya. Yang ketiga ada The Philosophy of Money oleh George Simmel pada tahun 1900. Konsep nilai, uang, dan proses transaksi. Nilai sebuah objek ditentukan oleh jarak individu dengan objek tersebut, yang artinya ada uang maka ada barang. Yang kelima ada tokoh sosiologi yang bernama Oswald Spengler. Menurut Oswald Spengler, dalam teorinya, tahapan perubahan sosial yang dialami dalam teori siklus adalah kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada rakyat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang. Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di rakyat berujung atau menuju satu titik yang sama. Seperti halnya pada gambar tersebut, dari kecil menuju ke besar, sehingga dari gambar tersebut kita melihat bahwa dari ukuran kecil menuju ke besar, sehingga adanya perubahan. Selanjutnya ada teori sosiologi menurut Robert Ezra Park. Menurut Park, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku kolektif sehingga masyarakat dilihat sebagai produk dari interaksi yang terjadi antara individu yang dikontrol oleh seperangkat tradisi dan norma yang muncul dalam proses interaksi tersebut. Pandangan Park terhadap perubahan sosial bahwa perubahan sosial melewati 3 tahap, yang dimulai dari ketidakpuasan, kerusuhan yang mengarah pada adanya gerakan sosial, dan kemudian berakhir pada penyesuaian baru dengan aturan yang telah diperbaharui. Selanjutnya, Park menyimpulkan bahwa semakin jauh jarak sosial antara individu dan kelompok, maka semakin sedikit kemungkinan bagi mereka untuk dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir ada tokoh sosiologi yang bernama Louis Wirtz. Louis Wirtz pada tahun 1897 sampai 1952. Sosiologi perkotaan studinya tentang urbanisme, yaitu cara hidup di perkotaan. Louis Wirtz menjelaskan bahwa kota dicirikan dengan 3 hal, yaitu 1. Besaran padatnya permukiman permanen, 2. Heterogenitas penduduk secara sosial dan budaya, dan 3. Urbanisme merupakan fungsi kepadatan. Mengkaji fenomena sosial masyarakat perkotaan juga bisa menjadi analisis strategis. Misalnya fenomena sosial perilaku fashion orang kota, sosial budaya, kesenjangan sosial, dan permasalahan perkotaan yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut adanya fashion yang ada di perkotaan, serta sosial budaya ini ada di perkotaan, dan terakhir adanya kesenjangan sosial.
Baik, terima kasih. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.